pelan-pelan mas, tanjakan. Nah, tangga ya. Permisi Bu ya. Bapak orang baru disapu. Lagi beres-beres punyamu aja, ayo mas, ayo mas. Ayo pelan-pelan, awas, Apa awas. lagi? Taruh di pojokan mas. Gendis, bantuin pulung ya. Iya, Bu. Lung, pendapat kamu apa sih tentang mimpi itu? Alah, itu semua cuma mimpi. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan nyata. Apaan sih kamu? Tapi mimpi itu begitu nyata buat aku, Lung. Buktinya aja sampai sekarang aku masih inget kejadian yang ada di mimpi itu. Udah deh, nggak usah dibahas lagi. Nggak ada apa-apa kok. Rupanya sudah ada yang menempati. Mengapa mereka mau menempati rumah itu? Kamu sih nggak pernah mau percaya sama aku. Ih, Jelek banget oleh gue. apaan sih? Ih. Kenapa ini? Duh. Ada apa, Pak? Saya baru saja pindah ke rumah ini. Bapak mau bantuin? Kenapa, Pak? Ada yang nggak beres dengan rumah ini? Rumah itu tidak boleh ditempati. Yang punya akan marah. Memangnya Bapak yang punya rumah ini? Pak, saya yang ngontrak rumah ini. Dan saya ngontrak bukan sama Bapak. Yang punya rumah tidak suka kalian tinggal di sini. Yang penting kalian harus segera meninggalkan tempat ini. Bapak ini memangnya siapa sih, Pak? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang penting kalian semua harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, bisa celaka tinggal di sini. Saya ulangi sekali lagi. Kalian bisa celaka tinggal di sini. Bapak ini siapa sih? Sok tahu. Om, sudah Om. Ki, maafin Om Widodo ya. Siapa orang tua tadi? Kurang kerjaan amat sih. Namanya Ki Slamet, Om. Sesepuh di desa ini. Semua orang segan sama dia. Karena setiap omongan dia itu dijadikan petuah sama warga di sini. Tapi orang tadi bilang, kalau kita harus meninggalkan rumah ini, itu namanya aneh. Nak Pulung, waktu Nak Pulung bayar rumah kontrakan ini, apa yang punya rumah marah? Enggak, Om. Memangnya kenapa, Om? Tapi kenapa orang tadi bilang kalau yang punya rumah ini marah? Ya sudah, Om. Aku permisi dulu. Nak Pulung, Om sama Tante ngucapin terima kasih banyak. Kalau nggak ada Nak Pulung yang baik, mungkin Om, Tante, sama Gendis mungkin tidur di kolong jembatan. Om bisa aja. Diminum dulu, Nak. Iya. Silakan Nak Pulung. Kalau gitu, Om, Tante, Dis, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Iya. Bu, di mana sih? Di sini nggak ada tangga. Kalau nggak ada di situ, coba aja cari di gudang, Nak. Apa iya ada tangga di sini? Mama aneh-aneh aja. Gila, serem banget di sini. Ini gudang apa-apa? Kotor lagi.
siang-siang kayak gini ada setan? Gak ada apa-apa. Udah, ayo masuk. Sudahlah, Gendis. Gak ada apa-apa kok. Pak, pokoknya kita harus pindah dari rumah ini, Pak. Pindah gimana, Tondis? Lah wong kita baru saja pindah ke rumah ini kok disuruh pindah lagi. Pak, Gendis baru aja ngeliat hantu di rumah ini. Hantu apa, Tondis? Pak, Gendis, kamu tuh seharusnya bersyukur. Kamu tuh punya pacar sebaik Nak Pulung. Nak Pulung itu belum jadi suami kamu saja sudah mati-matian bantuin bapak. iya Gendis tahu, Pak. Tapi bukan rumah ini. Murah-murah ada hantunya. Gendis, bapak ini sudah tidak punya uang. Gendis kan tahu, kekayaan semuanya, rumah, tanah, semua disita sama abang. Lah wong kita kontrak rumah ini aja dibantuin pacar kamu. Gendis ngerti, Pak. Tapi Gendis takut. Ya sudah, kita pindah, tapi tidak bulan ini. Mungkin 2-3 bulan lagi. Sementara ini bapak tak cari duit dulu. Nanti kalau duit bapak sudah banyak, kita kontrak lagi ya. Gendis? Gendis, dasar anak setan! Bapak, Gendis itu kan takut setan. Tapi anak itu kurang ajar, Bu. Mok, gue paling serem lewat rumah ini, Mok. Serem sih, serem, Cil. Tapi tumben lu sekarang ngomong, Cil. Kemarin lu langsung ngompol aja di celana. Najis gue. Cil, kita godain tukang bakso yuk, kayak di film-film. Ayo, kalau tukang baksonya nggak takut gimana? Nanti dia jagoan kayak Tuyul dan Mbak Yul. Hihihi. Mas. Baksonya masih ada? Oh, masih. Ah, pesan satu. GBL, ha? Nggak pakai lama. Jangan pedes-pedes ya. Mas, ada yang kurang, Mas. Kurang apanya, Mas? Kepala saya ada di kuali, Mas. Ketinggalan. Daripada gue digigit setan botak, mending gue loncat aja. Yuk kita kejar dari sini yuk. Ayo. Mana ya? Belum datang. Mudah-mudahan Cil nggak dimakan tuyul. Amit-amit ya Bang Baida. Bener yang lu bilang, Cil. Ternyata tempat itu serem. Tuyul! Tuyul! Kayak ada kompak. Setan! Tolong, Pak! Setan! Pak! Tolong, Pak! Temen saya setan sama tuyul, Pak! Aduh! Pak! Japrak. Muka gini lu. Lu lapor tuyul sama setan. Apa lu ngomongin, ha? Maksud saya tuh, temen saya ngudak-ngudak setan sama tuyul, Pak. Aduh. Nih, ngomong sama gue ya. Ini jenggot, ini alis, dikompakin dulu sama napas lu. Ngomong. Oke, silakan. Maksud saya, Pak, saya tuh mau laporan. Temen saya dikejar setan sama tuyul. Dasar bego.
Teman lu dikejar tuyul sama setan. Di mana? Hah? Temen saya ngelihat, Pak. Di jalanan sono, Pak. Saya sendiri juga ngelihat. Urus nih. Kamu itu bohong apa betul sih? Betul, Pak. Betul. Aduh, gimana dong, Pak? Tolongin, Pak. Tolong apaan? Gua suruh ngusin tuyul. Gua aja takut apalagi. Ya, gimana sih, Pak? Pak. Gimana? Ini saya harus ngadu kemana lagi nih, Pak? Betul, udah ngadu ke sini, tapi saya takut. Dis, kamu doain aku ya. Supaya aku bisa menangani kasus penipuan yang menimpa bapak kamu. Mudah-mudahan rumah kamu itu bisa balik lagi. Dan kalian bisa tinggal lagi di rumah itu. Dis, kamu kenapa? Mimpi lagi? Bukan mimpi. Aku ngeliat sendiri, di rumah ini ada gelundung peringisnya. Dis, itu cuma halusinasi kamu aja. Karena kamu ketakutan, percaya deh. Enggak, ini bukan halusinasi aku. Tapi di rumah ini benar-benar ada gelundung peringis. Pokoknya kita harus cari tahu. Terutama kamu. Kamu harus cari tahu rumah ini dulu bekas apa. Dan, Iya, apa? saya mau laporan, Dan. Lapor aja cepet. Dengerin dong. Iya nih gua dengerin. Aduh. Ini masalahnya begini, Dan. Nih. Gajian sebulan. Tapi kok cuma cukup buat 5 harian, Dan, ya? Berarti lu makmur dong. Makmur kayak mana sih? Yang saya rasain begini, Dan. Boleh semua pada barang naik, minyak naik, listrik naik. Boy ada peningkatan juga loh gitu, gaji naik. Kalau peningkatan lu naik tangga tuh. Baru peningkatan. Komandan jaga semu megang golok. Main gitar jreng, kagak nyambung lok, jreng. Dengerin dulu, Komandan. Komandan kan dekat sama Pak Lurah. Bilangin dong sama Pak Lurah naikin gaji kita. Boro-boro ke Pak Lurah. Pak Lurah sendiri ngomongnya sama kayak lu tuh. Komandan, Lapor apa lagi? itu kejadian apa lagi, Mas? Ayo. Stop. Apa nih? Nah, dulu. Apa sih pakai golok? Bilangin. Ya, yang pasti kami semua ini sepakat. Kami tidak menginginkan gelundung pringis itu muncul lagi di kampung kita. Ya, betul. Semenjak rumah itu ada yang menempati, gelundung pringis sering menampakkan dirinya. Pasti gelundung pringis itu marah karena rumahnya ditempatin orang. Ya, gelundung pringis yang marah, kita yang kena imbasnya. Ya, sekarang kita ke rumah itu dan kita usir mereka dari kampung kita ini. Yaudah, pulang dulu ya. Tapi kamu sering-sering kesini ya, Lung. Aku takut. Ada kamu aja aku masih takut. Gimana nggak ada kamu? Ya, masa aku tinggalin kamu sih? Punya pacar secantik ini aku tinggalin. Jangan suka main hakim sendiri ya. Hanya hansip yang berkuasa di sini, tau nggak? Hei warga baru, saya minta pada kalian segera tinggalkan tempat ini. Oke. Sabar, Pak. Kita ngontrak di rumah ini bayar, Pak. Kami nggak peduli. Yang penting kalian harus cepat tinggalkan rumah ini. Karena kalau kalian tidak pergi, warga kampung ini akan mendapat sial, betul? Ada apa ini? Kalian semua ini pengecut. Beraninya main keroyokan. Ada apa nih? Datang ke rumah saya dengan cara tidak sopan. Kami menginginkan kalian semuanya pergi dari rumah ini. Sekali lagi kamu ngomong, aku tepat bayar kamu. Tenang. Warga di sini bukannya nggak boleh Bapak tinggal di kampung ini. Tapi yang jadi masalah, Bapak ngontrak di rumah itu. Betul? Loh.
Ini kan hak saya mengontrak rumah sini di sana. Apa urusan saudara-saudara? Bukan begitu, Pak. Sudah berpuluh tahun rumah ini kosong, Pak. Yang nunggu rumah ini tak akan senang kalau Bapak menempati rumah ini. Betul. Lebih baik Bapak tinggalkan saja rumah ini. Paham, Pak? Gendis, Pak. Gendis? Iya. Gendis, bicara sama ibu, nak. Apa yang terjadi? Gendis, ngomong sama ibu. Kamu kenapa? Gendis, ngomong Gendis. Dan aturannya kita harus bertambah armada dan. Kira apa? Maksud saya tambah pasukan. Kira kita tentara? Hah? Ya ampun Dan, kampung kita ini sekarang nih, banyak setannya. Hansip cuma kita berdua. Kalau lu dimakan setan, tinggal gua sendiri ya. Enak aja lu. Malam Pak. Malam. Sekarang saya baru percaya kalau rumah yang saya huni ada hantunya, Pak. Lihat anak saya jadi seperti ini, Pak. Terus maksudnya Bapak? Tolongin saya, Pak. Saya harus bawa kemana anak saya ini, Pak? Oh gitu. Bawa aja ke rumah Ki Slamet. Ki Slamet, rumahnya di mana, Pak? Itu belok kanan, terus belok kanan mentok. Ngerem aja deh, rumahnya paling pojok. Terima kasih ya, Pak. Ya. Hati-hati. Orang kesurupan kok bisa ngucapin terima kasih ya? Itu yang ngomong bininya, bukan anaknya. Bininya?
Kalau tahu kita ngantor tuh. Maksud kamu? Gua mau pegang bininya. Gila ya kadang-kadangnya. Lupa sama uban ya. Gue juga demen sama anaknya. Lah, mau kayak gila juga lo. Udah deh gini nih, kalau gitu kita keliling kampung biar kamu kita aman dah ya nggak? Ceramah aja kayak pegawai negeri lu. Alah. So taat. Yuk. Sekarang kalian tahu apa makna omongan saya? Yang punya rumah itu tidak suka kalian tinggal di sana. Iya, Ki. Sekarang saya baru mengerti, Ki. Iya, Tuan. Coba lihat ini. Berpuluh-puluh orang yang mempunyai hutang sama saya. Baru beberapa orang yang mau angsur. Maaf, Tuan. Kami sudah berusaha menagih dengan cara kekerasan. Tapi memang mereka tidak punya uang, Tuan. Memangnya saya ini donatur apa? Saya nggak mau tahu. Mulai besok, kumpulkan semua orang yang mempunyai hutang. Kumpulkan di halaman belakang rumah. Baik, Tuan. Sekali lagi saya tanya sama kalian. Kapan kalian mau membayar hutang-hutang kalian? Kalau kalian tidak mampu membayar pokoknya, bayar saja bunganya. Bunganya saja sudah mencapai 100%. Kapan kalian mau membayar? Ampun Tuan, saya pasti bayar. Tapi tidak tahu kapan. Jangan bunuh saya Tuan. Baik. Ternyata kalian memilih mati. Centeng, bunuh mereka semua. Kepala mereka semua terbelah, terpisah, sampai sekarang terpisah. Satukan. Biarkan saja dia di situ. Makhluk yang di tubuhnya sudah pergi. Sebentar lagi dia akan sadar. Apa yang terjadi, Ki? Mereka semua sekarang sudah jadi hantu yang penasaran. Terus bagaimana cara mengusir hantu-hantu itu dari rumah yang saya tinggali, Ki? Tidak ada yang bisa mengusirnya. Mereka akan tetap ada di sana sampai kapanpun. Kecuali ada yang bisa menyatukan tengkorak kepala mereka dengan jasad badan mereka. Caranya, Ki? Setelah kejadian pembantaian itu, jasad mereka dikumpulkan menjadi satu, lalu dibuang ke Kulon Kali. Saya tahu tempatnya. Lalu kepala mereka? Sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana kepala-kepala mereka itu dibuang. Dulu, penduduk kampung di sini pernah menggali halaman belakang rumah yang dicurigai menjadi kuburan tempat kepala mereka. Tapi ternyata tidak diketemukan juga tengkorak-tengkorak kepala mereka. Kalian jangan tinggalkan rumah itu dulu. Kabar dari alam gaib yang baru saja saya terima mengatakan, sepertinya mereka akan memberitahu kalian. Gendis. Gendis. Dis.
Kamu udah enak kan? Sudah loh. Kamu udah dengar cerita dari Bapak? Sudah. Tadi dia ngomong sama aku di luar. Kamu percaya? Kita lihat aja nanti. Hanya satu yang aku ngerasa aneh. Ki Slamet yang tadinya bilang kita nggak boleh tinggal di rumah ini, tapi sekarang malah melarang kita meninggalkan rumah ini. Loh, kok gitu? Kata mereka, hantu penasaran akan memberitahu kita. Memberitahu apa? Aku nggak tahu, Lung. Pulung, malam ini kamu nginep di sini ya. Nanti aku yang bilang ke Bapak. Sekarang, ya. Gendis? Gendis? Perasaan tadi udah aku kunci deh pintunya. Mungkin anginnya terlalu kencang. Aku tutup dulu ya. Maaf, Om. Nggak apa-apa, nak Pulung. Lebih baik ambil sendok yang baru lagi. Kok jadi begini ya? Bu, Ibu punya persediaan lilin? Aduh Pak, saya lupa beli. Kira-kira matinya lama nggak ya? Bapak, Ibu, Bapak, Ibu Pulung, Bapak, Bapak, Ibu, Pulung. Dis, Ya ampun, kamu dari mana aja sih? aku dari tadi di luar sama Om dan Tante. Kamu ngapain di dalam terus? Ayo. Kamu percaya nggak, Lung? Mati lampu tadi gara-gara hantu yang ada di rumah itu. Ngaco kamu. Mana ada hantu bisa matiin lampu? Ini mati lampunya bareng-bareng. Kamu lihat dong. Tuh. Tuh, semuanya. Mati semua kan? Aduh, mau nyari lilin aja jauh banget sih, Lung. Kan memang dari dulu nggak ada warung di sekitar sini. Itu warung. Ngaco deh kamu. Kita lihat aja ke situ. Mana tahu ada lilin di situ. Loh, sejak kapan situ ada warung ya? Ayo. Permisi, Pak. Ada jual lilin? Mau berapa? 10 berapa? 10.000. Makasih, Pak. Pak, Gendis sama Pulung beli lilinnya di mana sih? Kok lama banget? Mungkin saja warungnya jauh, Bu. Jadi mereka lagi cari-cari. Mendingan kita sekarang berdua nyari lentera, Bu. Siapa tahu rumah ini dulu nyari lentera, Bu.
Bapak. Om, Ibu. Tante, Om. Bapak. Gimana sih mereka? Aku nggak tahu. Itu apa? Kayaknya itu ibu sama bapak deh. Kita kesana yuk. Benar kan, Lu? Kepala-kepala hantu itu keluar masuk lewat lukisan di dinding itu. Iya, Dis. Ayo, ayo. Gendis, Pulung, kenapa mereka teriak-teriak ya? Alhamdulillah, Pulung. Ibu dari mana aja sih? Dari tadi dicariin juga. Ibu teriak dari tadi, memang kalian nggak ada yang dengar apa? Ibu kenapa teriak-teriak? Itu, Pak, gelundung peringis. Di dalam, mereka keluar dari tembok. Ya, mereka semua memang keluar masuk dari tembok. Tembok. Mereka semua keluar masuk melalui tembok. Iya, Ki. Ya. Mereka sudah memberikan informasi kepada kalian Informasi apa, Ki? untuk menghilangkan gelundung peringis dari rumah itu adalah dengan menyatukan tengkorak kepala mereka dengan jasad badan mereka. Tempat jasad badan mereka dikubur, saya tahu, yaitu di Kulon Kali. Tapi tempat kepala mereka berada, belum ada yang tahu. Baru saja mereka memberikan informasi kepada kalian tentang dari mana asal mereka dan di mana kepala-kepala mereka berada. Saya akan bawa tengkorak-tengkorak kepala ini ke Kulon Kali, tempat jasad mereka dimakamkan. Saya akan satukan tengkorak-tengkorak kepala ini dengan jasad-jasad mereka. Semoga setelah ini tidak ada lagi gelundung peringis di desa kita. Kenapa lu? Om sekeluarga nggak tahu mau bilang apa lagi kenapa lu?
Kalau nggak ada anak pulung, mungkin rumah ini nggak bisa kembali lagi ke tangan Om. Om bisa aja. Rumah ini kan memang punya Om. Mereka aja yang curang Om. Dan sekarang mereka sudah ditangani sama pihak yang berwajib. Bagaimana kalau malam ini kamu makan malam bersama kita di sini? Soalnya Gendis mau masak yang istimewa buat kamu. Bagaimana? Iya. Ya kan Gendis? Ibu ini bisa aja. Silakan, anak pulung. Ayo nak lu. Cobain. Iya. Aneh. Sepertinya aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Tapi di mana ya? Nak pulung, itu hanya perasaan nak pulung saja. Tuh kan, waktu itu sendok aku juga terjatuh. Tapi di mana ya? Kok aku jadi lupa begini? Nak pulung, nggak ada apa-apa kok. Udahlah, sekarang lanjutin makan. Gendis? Tante? Gendis? Om?